dengan tanda-tanda sapi demam, kemudian dari hidung itu mengeluarkan air atau semacam pilek, kemudian lemas dulur. Itu ternyata itu disebabkan dengan penyakit BIF atau dalam tulisannya BIF dulur, BIF. Ini penyakit ini biasa disebut penyakit demam 3 hari dulur pada sapi, dan penyebabnya ternyata sapi mengalami BIF itu dikarenakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam ngosek, esek dari Blitar Utara. Sedulur, di kesempatan di video kali ini merupakan kondisi sapi milik dari sedulur Kipli Aja Channel, dimana sapi ini kemarin itu mengalami demam tinggi, dan setelah dokternya atau mantrinya itu datang ke kandang ini, dilakukan pengobatan berupa injeksi atau suntik. Ini dengan tanda-tanda sapi demam, kemudian dari hidung itu mengeluarkan air atau semacam pilek, kemudian lemas dulur. Itu ternyata itu disebabkan dengan penyakit BIF atau dalam tulisannya BIF dulur, BIF. Ini penyakit ini biasa disebut penyakit demam 3 hari dulur pada sapi, dan penyebabnya ternyata sapi mengalami BIF itu dikarenakan digigit semacam jenis nyamuk penghisap darah sapi, di mana nyamuk itu menularkan semacam virus. Nanti coba Om Jon jelaskan virusnya melalui tulisan atau deskripsi di video ini dulur. Om Jon juga tidak hafal jenis virusnya apa, tapi penyebabnya itu merupakan virus yang dibawa nyamuk penghisap darah sapi ini dulur. Kemudian setelah sapi ini digigit dengan nyamuk yang membawa virus itu tadi, efek yang ditimbulkan pada sapi yaitu sapi mengalami demam, kemudian keluar cairan semacam ingus itu lewat hidung yang jumlahnya banyak, kemudian ditandai dengan nafsu makan sapi yang menurun drastis, kemudian sapi itu mengalami lemas ya dulur ya, karena misalkan istilahnya orang itu apa ya, di persendiannya itu ngetok-ngetok itu dulur, apa ya, kaku atau apa ya istilah dalam bahasa Indonesianya itu, istilahnya pokoknya akhirnya lemas itu lur. Nah, dan biasanya penyakit ini atau panas 3 hari ini, demam 3 hari ini sebenarnya bisa sembuh dulur, cuma kadang itu akhirnya menjadi penyakit komplikasi. Karena apa? Si sapi tidak mau makan, akhirnya biasanya diikuti dengan gejala kembung dulur, karena memang ketika sapi terserang demam 3 hari ini memang sapi itu nafsu makannya akan menurun drastis. Jadi sebisa mungkin ketika sapi dulur-dulur semua itu mengalami kejadian yang sama seperti sapi ini, itu Om Jon sarankan selain diberikan pengobatan, itu juga selalu diloloh atau dimasukkan makanan supaya perutnya itu terisi sehingga tidak terjadi kembung. Nah, ini kemarin itu sempat terjadi kembung dulur, karena sapi ini terindikasi sakit itu pada pagi hari, kemudian sampai sore hari itu tidak kemasukan makanan atau rumput, jadi sore harinya itu kembung. Kemudian kemarin sempat dikasih minyak goreng, kemudian dikasih juga air kelapa itu untuk menanggulangi kembungnya.
Kemudian untuk proses percepatan beef atau demam 3 harinya ini kemarin juga dipanggilkan dokter hewannya dulur untuk pemberian obat secara injeksi. Dan alhamdulillah pada sore hari ini hari ketiga sapi ini sudah bisa berdiri, kemudian juga sudah bisa atau mulai makan sendiri, nafsu makannya sudah mulai balik ini dulur. Sekali lagi penyakit demam 3 hari itu disebabkan oleh gigitan nyamuk penghisap darah pada sapi yang membawa jenis virus. Nanti Om John coba cari jenis virusnya apa. Itu akhirnya efeknya demam 3 hari, nafsu makan menurun. Dan jika dulur-dulur mengalami hal seperti itu dulur, jangan bosan-bosan, sapi ini terus dikasih makan, istilahnya diloloh seperti Mas Kipli kemarin ini juga diberikan makan terus, bahkan malam itu sampai jam 2 malam terus dikasih makan supaya sapinya tidak kembung dulur. Intinya ketika kita memelihara sapi, kita tidak boleh terlalu panik, tapi kita harus cepat merespon gejala-gejala yang terjadi pada sapi kita dulur. Dan ini alhamdulillah sudah mulai makan sendiri. Dan ini saran juga bagi dulur-dulur yang kandangnya itu berupa lantai licin, karena memang sapi yang mengalami beef itu bawaannya lemes dulur. Jadi kalau bisa ketika sapi masih berdiri itu dipindahkan ke tanah supaya sapi itu nanti ketika berusaha untuk bangkit berdiri itu tidak licin dulur. Karena ini kemarin waktu di kandang yang di sebelah sana itu berupa lantai, itu licin, berdirinya sulit, akhirnya dipindah ke sini dan alhamdulillah tadi malam sudah mulai berdiri meskipun nafsu makannya belum kembali. Dan pada siang ini tadi alhamdulillahnya sapi milik Mas Kipli Azza ini sudah bisa berdiri dan nafsu makannya sudah kembali, istilahnya sudah mau makan sendiri dulur. Nah ini dulur tanda-tanda beef ini bisa Om John perlihatkan seperti ini, seperti pilek ini lur. Nah ini ada lendir dari hidung dan ini merupakan tanda-tanda beef disertai dengan sapi nafsu makan menurun, kemudian sapinya lemes, kemudian suhu tubuhnya juga meningkat lur. Nah ini udah mulai mau minum, udah mau mulai makan sendiri. Ini kita coba beri rumput ya lur ya. Karena biasanya maunya rumputnya yang seger-seger. Kita coba kasih makan. Nih. Nah ini udah mulai mau makan sendiri nih lor. Ini jadi hari ketiga. Nah ini sudah mulai mau makan sendiri. Awalnya enggak mau lor, harus ngeloloh terus dimasukkan telur, dibantu makannya. Nah ini lur udah mulai mau makan sendiri nih. Oke. Biasa penyakit beef itu seringkali terjadi lur itu ketika musim penghujan itu lur, karena memang di musim itu nyamuk itu banyak, termasuk nyamuk penghisap sapi ini sedang banyak-banyaknya. Jadi untuk mengantisipasi supaya
ternak kita tidak terkena BIF atau tergigit nyamuk yang membawa virus itu tidak menggigit, itu intinya selalu kandang itu dibersihkan. Rata-rata kandang sapi itu berada di belakang, dekat dengan sawah, dekat dengan lahan kebun yang istilahnya masih banyak rumput-rumput atau tanaman liar itu, sehingga memang ketika musim seperti ini itu nyamuknya luar biasa banyak lur. Kemudian juga vitamin apapun bisa diberikan ke sapinya mungkin 1 bulan sekali, itu mengantisipasi supaya sapi itu memiliki daya tahan tubuh atau kekebalan sehingga sapi kita bisa mengantisipasi atau istilahnya tidak mudah terserang penyakit lur. Mungkin penjelasan Om John itu kurang bagus lur ya, karena memang Om John sendiri bukan ahli medik, jadi tidak begitu hafal mengenai jenis-jenis penyakit, penyebutan atau istilah-istilah dalam kedokteran. Intinya penyakit BIF itu disebabkan oleh virus, di mana virus itu dibawa oleh nyamuk penggigit atau nyamuk penghisap darah pada sapi, yang menyebabkan sapi itu nanti mengalami demam 3 hari. Nah ini lor, jadi Om John sarankan ketika sapi sedulur semua, khususnya para peternak pemula, ada yang mengalami hal seperti ini, segeralah konsultasi atau memanggil ahlinya, baik itu mantri hewan ataupun dokter hewan lur. Jadi supaya sapi kita segera teratasi. Dan Om John doakan bagi dulur-dulur semua yang beternak sapi, semoga dalam beternaknya itu tidak mengalami kendala dan selalu bisa melesat lur. Oke lur, mungkin cukup sekian kesempatan di video kali ini. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe Om John Ngaritan, jangan lupa subscribe. Bagi dulur-dulur yang sudah subscribe, Om John ucapkan terima kasih banyak. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Salam sukses dulurku peternak sapi pemula Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.